jangan lupa teman-teman ya, ada pajak di sini ya yang jadi faktor pengurang, sehingga kalau sudah dikurangi barulah disebut dengan laba bersih setelah pajak. Ya, selamat bergabung kembali teman-teman TWA di lanjutan video series laporan keuangan sederhana untuk UKM ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah sama-sama melihat atau mempelajari bagaimana anatomi atau bentuk dari laporan laba rugi. Sekarang kita lihat contoh transaksinya ya. Nah, teman-teman, kita kembali ke laporan arus kas yang tadi ya. Nah, jadi ceritanya ini ada transaksi berikutnya, ada transaksi tambahan teman-teman ya. Yaitu apa? Yaitu pendapatan. Jadi ada pendapatan 10 juta. Nah, kalau di arus kas dia kan adalah uang masuk ya teman-teman ya. Nah, yang dia akan menambah saldo dari 20 menjadi 30 juta. Yuk kita lihat bagaimana transaksi ini mempengaruhi laba rugi ya. Jadi begitu ada masuk transaksi penjualan produk 10 juta, artinya itu adalah pendapatan 10 juta kan gitu ya. Biaya langsungnya belum ada ya, jadi masih nol. Sehingga laba kotornya adalah 10 juta dikurangi 0, 10 juta. Biaya tidak langsungnya juga belum ada, ya masih 0. Sehingga laba bersih sebelum pajaknya adalah 10 juta. Nah, itu kan adalah laba ruginya. Tapi kita ingat dong analogi yang tadi ya, yang beberapa video sebelumnya pernah saya sampaikan ke teman-teman bahwa ya ternyata neraca bisnis itu adalah buku, dan laporan laba rugi adalah halaman-halaman yang membentuk buku. Artinya apa? Artinya apa yang terjadi di laba rugi akan mempengaruhi ke neraca gitu. Nah, jadi transaksi tadi ya, selain pengaruh ke laba rugi juga nanti akan pengaruh ke neraca. Nah, yuk kita lihat bagaimana transaksi kelima ini, penjualan produk ya, mempengaruhi neraca. Jadi di bagian kiri ya, kalau penjualan produk berarti ada uang masuk dong, ya kan? Kalau uang masuk artinya sebelah kiri ada yang nambah. Apa tuh yang nambah? Kas atau peralatan? Nah, kas, betul ya? Nah, jadi kasnya nambah nih 10 juta gitu. Tadinya 20 juta, sekarang menjadi 30 juta. Nah, sebelah kiri totalnya 70 juta, tapi sebelah kanan masih 60 juta. Oh, berarti sebelah kanan pun ada yang berubah dong. Apa yang berubah? Apakah hutang? Oh, jelas tidak ya. Kan ini transaksi nggak ada kaitannya dengan hutang ya, gitu ya. Berarti ada bagian dari modal nih yang berubah. Nah, ingat teman-teman, modal itu ada 3. Modal disetor, laba ditahan, dan laba rugi tahun berjalan. Nah, jadi di sebelah kanan nih ada yang bertambah, yaitu apa? Laba rugi tahun berjalan 10 juta. Jadi sekarang sebelah kiri 70 juta, sebelah kanan juga 70 juta. Balance. Ya, nah teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya ya, transaksi ke-6. Nah, jadi ada belanja bahan baku nih 3 juta, dan kalau di arus kas dia kan jelas uang keluar ya kan ya, sehingga dia akan mengurangi saldo dari 30 menjadi 27 juta. Yuk sekarang kita lihat bagaimana transaksi ini mempengaruhi laba rugi ya. Jadi transaksi ke-6 belanja bahan baku kan masuk ke dalam kategori biaya langsung, betul ya? Nah, sehingga biaya langsungnya adalah 3 juta ya. Pendapatannya 10 dikurang 3, laba kotornya sekarang menjadi 7 juta. Biaya langsungnya masih 0, sehingga laba ruginya berkurang, tadinya 10 menjadi 7 juta. Oke, nah sekarang yuk kita lihat bagaimana perubahan di neracanya ya. Belanja bahan baku 3 juta, artinya uang kas kita gitu kan ya, keluar sebanyak 3 juta. Jadi kas dari 30 berkurang 3 menjadi 27. Ya, dan di sebelah kanan laba rugi yang tadinya 10 juta sekarang berkurang 3 juta menjadi 7 juta. Oke, itulah transaksi ke-6. Kita lanjut transaksi yang berikutnya, transaksi ke-7, yaitu bayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Di arus kasnya uang keluar 4 juta sehingga saldonya menjadi 23 juta. Di laba ruginya ya, gaji karyawan adalah masuk kategori biaya langsung, teman-teman ya. Sehingga laba kotornya 7 berkurang 4 juta menjadi laba bersihnya sekarang menjadi 3 juta.
yuk kita lihat lagi perubahan di neracanya ya. Oh ya, ini tadi contoh laporan laba ruginya ya. Jadi kalau tadi yang ini adalah anatomi sederhananya. Ya, ini kalau pengen melihat gimana sih realnya gitu ya, betulannya tuh kayak gimana. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman ya. Jadi bagian atas ada pendapatan, gitu kan ya. Kemudian turun ke bawah, di situ ada biaya langsung dengan rinciannya ya. Kemudian ada total biaya langsung berapa ya. Pendapatan dikurangi total biaya langsung adalah laba kotor. Kemudian di bawahnya ada biaya tidak langsung dengan rinciannya, gitu kan ya. Dan kemudian ada total biaya tidak langsung, begitu. Ya, laba kotor dikurangi biaya tidak langsung, hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak. Nah, ini realnya adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, sekarang yuk kita lanjut ya, bagaimana tadi laporan laba rugi ini mempengaruhi neraca, begitu. Bayar gaji karyawan 4 juta, ya, sehingga kasnya yang tadinya 27 berkurang 4 menjadi 23, betul sekali ya. Dan di sebelah kiri laba ruginya dari 7 berkurang 4 menjadi 3 juta. Nah, jadi seperti ini anatomi neracanya, dan realnya adalah seperti ini ya, begitu teman-teman. Oke. Jadi di sebelah kiri sekarang totalnya adalah 63 juta, sebelah kanan juga 63 juta. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian laporan laba rugi dan bagaimana setiap perubahan pada laporan laba rugi mempengaruhi neraca. Nah, setelah ini kita akan coba lihat lagi, review lagi mengenai bagaimana alur pencatatannya ya, tapi kita saksikan di video yang berikutnya. Stay tune teman-teman TDA. Terima kasih. Nah, sekarang yuk kita bandingkan dengan 3 transaksi yang berikutnya, transaksi 5 sampai dengan 7. Kalau kita lihat bahasanya adalah bahasa pendapatan. Nah, bahasa belanja atau biaya bahan baku, begitu kan?